Dajjal akan muncul pada saat agama sudah tidak diperhatikan dan ilmu agama sudah ditiadakan. Ketika Dajjal melihatnya, maka dia akan mencair seperti garam yang larut. Kemudian Isa alaihi wasallam berkata, "Sesungguhnya aku memiliki satu pukulan untukmu. Engkau tidak akan luput dariku." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binasanya Dajjal. Dajjal akan mati di tangan Al-Masih Isa bin Maryam alaihi wasallam. Sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa hadis sahih, hal itu bahwa Dajjal akan berkelana di seluruh permukaan bumi, kecuali Mekah dan Madinah. Pengikutnya sangat banyak, fitnahnya menyeluruh dan tidak ada yang selamat darinya kecuali sedikit saja dari kaum mukminin. Di saat itu turunlah Nabi Isa bin Maryam alaihi wasallam di atas menara timur di Damaskus, sementara hamba-hamba Allah yang beriman berkumpul di sekelilingnya hingga beliau berjalan bersama mereka menuju Dajjal. Adapun Dajjal sedang menghadap ke Baitul Maqdis ketika Nabi Isa turun. Lalu Nabi Isa mendapatinya di pintu Lut. Ketika Dajjal melihatnya, maka dia akan mencair seperti garam yang larut. Kemudian Isa alaihi wasallam berkata, "Sesungguhnya aku memiliki satu pukulan untukmu. Engkau tidak akan luput dariku." Akhirnya Isa mendapatkannya dan membunuhnya dengan tombak, dan para pengikutnya kalah. Sehingga orang-orang yang beriman mengejar dan membunuh mereka hingga pepohonan dan bebatuan berkata, "Wahai hamba Allah, ini seorang Yahudi, dia di belakangku, kemarilah, bunuh dia." Kecuali Garkat, karena ia adalah pohon orang Yahudi. Pada kesempatan ini kami uraikan beberapa hadis yang menjelaskan kebinasaan Dajjal dan para pengikutnya. Imam Muslim rahimatullah meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dajjal akan turun pada umatku." Lalu dia menurunkan hadis di dalamnya. Lalu Allah mengutus Isa bin Maryam seakan-akan ia adalah Urwah bin Mas'ud. Kemudian ia mencarinya dan membinasakannya. Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Majma' bin Jari'ah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Maryam akan membunuh Dajjal di pintu Lut." Imam Muslim radhiyallahu anhu meriwayatkan dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu sebuah hadis yang panjang tentang Dajjal, dan di dalamnya terdapat kisah turunnya Nabi Isa dan terbunuhnya Dajjal. Dan di dalamnya ada sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Orang kafir yang mencium aroma nafasnya akan mati, dan aroma nafasnya dapat tercium sejauh pandangannya. Lalu dia mencari sehingga mendapatkannya di pintu Lut, kemudian dia membunuhnya." Imam Ahmad rahimatullah meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, "Dajjal akan muncul pada saat agama sudah tidak diperhatikan dan ilmu agama sudah ditiadakan." Lalu beliau menuturkan hadis dan di dalamnya ada ungkapan, "Kemudian Nabi Isa bin Maryam turun, lalu beliau berseru pada waktu sahur, dia berkata, 'Wahai manusia, apa yang menghalangi kalian untuk keluar menghadapi si pendusta lagi buruk ini?' Mereka berkata, 'Ini seorang laki-laki dari bangsa jin.' Akhirnya mereka semua pergi. Tiba-tiba mereka berjumpa dengan Nabi Isa bin Maryam alaihi wasallam. Kemudian iqamah salat dikumandangkan. Dikatakan kepadanya, 'Majulah untuk mengimami kami, wahai Rasulullah.' Beliau berkata, 'Hendaknya imam kalian yang maju dan menjadi imam bagi kalian.' Kemudian seusai melakukan sholat subuh, mereka semua keluar menemuinya, yaitu menemui Dajjal.
Rasul bersabda, ketika si pendusta melihat Nabi Isa, maka dia akan mencair bagaikan garam dan mencair di dalam air. Selanjutnya dia berjalan menujunya lalu membunuhnya hingga pembohonan dan berbatuan berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah orang Yahudi." Maka dia akan meninggalkan seorang pun yang mengikutinya melainkan dia membunuhnya. Dengan terbunuhnya Dajjal, semoga Allah melaknatnya oleh Nabi Isa alaihi wasallam. Maka berakhirlah fitnah yang besar dan Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman dari kejelekannya dan kejelekan para pengikutnya melalui tangan Rasulullah dan kalimatullah. Isa bin Maryam dan para pengikutnya yang beriman hanya milik Allah lah segala puji dan karunia-Nya.